Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Okay, let's go. Seorang profesor asal Singapura baru-baru ini memuji Indonesia atas keberhasilannya dalam memperkuat bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Dalam sebuah seminar akademik yang digelar di Malaysia, profesor tersebut menyoroti bagaimana Indonesia mampu menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat utama dalam membangun identitas nasional dan menyatukan keberagaman etnis, budaya, serta bahasa daerah yang sangat banyak. Menurutnya, dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, Indonesia menunjukkan keberhasilan dalam menjadikan bahasa nasional sebagai elemen utama dalam kehidupan masyarakat, baik dalam pendidikan, pemerintahan maupun media. Ia membandingkan situasi ini dengan beberapa negara lain, termasuk Malaysia, yang masih menghadapi tantangan dalam penerapan bahasa Melayu di tengah keberagaman linguistik dan pengaruh bahasa asing. Kenapa Indonesia tidak maju? Kenapa Singapura maju? Kenapa Korea Selatan maju? Taiwan maju, Israel maju? Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Negara Indonesia, tahniah kepada Presiden Prabowo yang baru angkat sumpah. Nah, negara Indonesia mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan oleh pelabur asing dan pemenang asing untuk tender projek kerajaan ataupun swasta. Saya mencaratkan 50% barangan tempatan mesti diperoleh daripada IKS tempatan demi melindungi peniaga tempatan, atau apa yang kita sebut bukan seekor naga tapi separuh ekor naga. 30 tahun akan datang, Malaysia adalah bentuk macam mana? Malaysia bentuk macam mana? Dulu kita wawasan 20, saya semasa di sekolah rendah dimomokkan, diberikan pengharapan bahawasanya wawasan 20 begini caranya. Ada kereta api atas udara, ada penambahan dari segi pusat-pusat teknologi. Dan Alhamdulillah, walaupun tidak capai sepenuhnya, tetapi kita berada di pertengahan. Itu sebabnya Tuan Yang Pertua, saya minta sangat supaya kita betul-betul serius untuk melihat perancangan 30 tahun ke hadapan. Dulu kita ada di bawah yang amat berbahagia Datuk Seri Najib Tun Razak, Transformasi Nasional 2050. Tak apalah kalau tak nak continue pun nama tersebut, tetapi biarlah ada 30 tahun ke hadapan. Supaya apa? Supaya kita dapat beritahu kat mana kita punya goalpost, dekat mana arah tuju kita. Saya pergi dengan rakan-rakan, selepas Ilahat Datu kami naik bot pergi Nunukan, kemudian kami naik bot pergi ke Tarakan, dan kami pergi kepada ibu kota Nusantara melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Saya secara peribadi, Tuan Yang Pertua bimbang dengan kedudukan kita. Sekiranya kita tidak ada perancangan 30 tahun ke hadapan, 30 tahun ke hadapan, kita nak selaraskan rancangan Malaysia ke-13 ni berasaskan apa? Sekiranya tidak ada, beritahu kami. Sekurang-kurangnya kami dapat menceritakan kepada generasi akan datang di mana arah tuju kita. Kalau dari kacamata orang-orang Singapura, cara mereka melihat Indonesia itu agak sedikit merendahkan memang. Jadi jadi mereka melihat Indonesia ini negara maju, ya kan, butuh bantuan, terus banyak korupsi, ya kan, kota-kotanya macet, banjir, kayak gitu di kacamata Singapura tuh, ya kan. Tapi saya sebagai orang Indonesia yang tinggal di Singapura melihat Indonesia ini tentu sedikit lebih lebih wise lah, lebih bijak lah, karena saya tahu apa yang terjadi di Indonesia kan, ya kan, dan banyak potensi yang bisa kita kembangkan, tapi ya tentu terkendala oleh ya politik, sistem politiknya, kemudian ekonominya dan sebagainya gitu. Jadi kalau bicara dari kacamata diaspora mungkin agak susah karena saya itu tidak merasa diaspora. Indonesia, aduh,
Secara jujur lah. Jujur. Ini artis Malaysia ya. Artis Malaysia. Secara jujur, diorang jauh lah. Jauh. Dari semua segi lah. Dari segi konten diorang, dari segi support, dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu jealous juga kan, sebab cuma mungkin mereka dapat lebih banyak attention lah. Itu yang membuatkan mereka jauh daripada kita lah. Mungkin, ya. Sebab production normal ramai, jadi idea-idea diorang tu lain dan banyak. Jadi masing-masing compete untuk menghasilkan cerita yang baik. Itu bagi saya sangat baik lah, sebab dia competition yang sangat baik kan. Kalau kat sini kita punya pool of talent tu memang kuat, cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Ini Malaysia telah mengambil alih tempat Indonesia. Indonesia mengambil alih tempat Malaysia. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini, dan Indonesia sekarang meningkat maju. Dan Indonesia sekarang meningkat maju. Dan Indonesia sekarang meningkat maju. Rakyat Malaysia ni rata-rata mahu perubahan. Sebenarnya bila soalan sama ada kita ready ke untuk perubahan, kita ready. Cuma masalahnya sekarang pemimpin kita tidak mahu perubahan. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, wake up, come on. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, wake up, come on. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, wake up, come on. Saya menyeru kepada rakyat Malaysia, wake up, come on. Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini 2021, dalam orang kata jangka masa yang sama, kita tengok daripada Soeharto bertukar kepada Habibie kepada Megawati kepada Gus Dur, Gus Dur kepada Bambang Susilo kepada Jokowi. Dalam masa peralihan yang sama, dia orang telah bertukar 8 presiden, dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia telah mengharamkan iPhone dan juga Google Phone. Kerana iPhone atau Google Phone, mereka tidak mematuhi 40% local content. Ini suatu strategi yang saya nampak sangat kreatif dan juga sangat, saya rasa sangat high impact lah. Memberi satu message kepada industri atau pelapor-pelapor yang datang ke Indonesia supaya meningkatkan pasaran kepada syarikat tempatan Indonesia dan juga meningkatkan ekonomi tempatan. Jadi saya tanya bahawa adakah kerajaan mempunyai program-program tertentu untuk memastikan bahawa foreign direct investment yang masuk ke Malaysia itu mereka diperkenalkan local content, certain percentage local content, supaya segala peluang kerajaan bagi tanah yang murah, kerajaan bagi insentif kepada pelabur asing, kerajaan memberi pekerja yang agak mahir kepada mereka, tetapi dia tidak membantu. Kalau mereka tidak membantu Malaysia, maka saya rasa perlu sesuatu. Profesor tersebut juga mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang konsisten dalam mempromosikan bahasa Indonesia sejak kemerdekaan, mulai dari sistem pendidikan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia, hingga media massa yang turut memperkuat eksistensi bahasa nasional di tengah arus globalisasi.